Hello, salam jumpa lagi bersama saya Peter Koma di podcast saya yang bernama Andaluri Digs Knowledge atau Andaluri Menggali Pengetahuan. Jika Anda melihat pantai di belakang saya ini view yang sangat indah. Ini pantai namanya Pantai Maloba yang terletak di bagian selatan Kabupaten Sumba Tengah. Dan untuk menjangkau ke tempat ini Anda harus menempuh jalan yang rusak kebanyakan, lalu naik bukit dan turun gunung sampai ke sini. Dari Anakalang sampai ke sini Anda butuhkan 1 jam atau 1,5 jam. Dan saya berhasil mencapai tempat ini. Hari ini saya akan melanjutkan podcast saya yang berjudul Andaluri Menggali Pengetahuan. Untuk itu saya akan mengundang tamu saya dari SMA Katolik Andaluri untuk kami berbincang-bincang tentang pengalaman dia belajar selama masa pandemi. Anda mau tahu lebih jauh? Saya undang tamu saya. Oke, apa kabar? Baik, Peter. Ini selamat sore atau selamat siang? Selamat siang. Oke, kita salaman corona dulu. Oke, may I know a little bit about the beach that we are sitting right now? What is the name of the beach? This beach name is Maloba. Do you know what is the meaning of Maloba? I don't know the. You don't know? Okay. Do you enjoy the beauty of the beach? Yes, I do really enjoy after we finish our lunch. So today I'm going to talk about to have a little talk with you. Then before that, can you please tell your name, just a short name, and then your school, and then where do you live? Okay. Okay. Just to let all the audience to know who you are. Okay. Hello, my name is Benedictus Waja, but you can call me No. I'm school on Andaluri Catholic Senior High School, and I live on Anakalang, Sumba Tengah. Okay. So you stay at Anakalang. Yes. The same city with Father Aster, okay? Yes. Oke, No. Saya mau ajak kamu berbincang-bincang mengenai pengalaman No selama belajar di masa pandemi. Oke. Boleh saya tahu No pertama kali ketika mendengar keputusan pemerintah supaya semua pelajar di Indonesia ini dirumahkan untuk belajar dari rumah. Apa kesanmu pertama, reaksimu pertama kali ketika mendengar pengumuman itu? Ya, tentu saja awal saya mendengar bahwa sekolah dirumahkan, tentu saja rasanya beda ya, sedih, harus belajar dari rumah masing-masing tanpa bertemu langsung dengan kawan-kawan, ya, kita bermain di sekolah, kita tidak bisa melakukan itu, tentu saja sedih. Sedih? Iya. Kenapa, boleh saya tahu kenapa sedih? Ya, karena tidak bisa bertemu dengan teman. Tidak bisa bertemu dengan teman. Ya. Kemudian tidak bisa bertemu dengan guru, bertemu kita dengan guru, berdiskusi. Semuanya kamu belajar sendiri. Iya. Nah sekarang kalau kamu belajar sendiri, apakah No cukup senang belajar sendiri meskipun secara online? Kamu tidak mengalami kesulitan? Ya, saya secara pribadi tidak terlalu mengalami kesulitan yang berarti, hanya kendala jaringan yang kadang kuat, kadang hilang, kadang lemah. Iya, kadang kuat, kadang lemah. Rumahnya No itu jauh dari jaringan atau cukup dekat? Iya, cukup jauh dari jaringan. Dari jaringan? Iya. Oke, baiklah. Selama No dirumahkan, apakah No punya kebiasaan untuk mengatur kedisiplinanmu dari pagi sampai siang untuk mengikuti pembelajaran online? Iya, Bagaimana tentu yang saja. biasanya kamu buat? Biasanya itu saya bangun pagi itu jam 5:30, kemudian membantu kerja sedikit, tentu saja, bantu. Oke. Kemudian sambil mengecas handphone. Jadi waktu dari mulai saya bangun sampai sebelum pembelajaran itu saya gunakan untuk mengecas handphone untuk memastikan baterai itu Lalu pada stabil. pukul 7.30 Ya, saya sudah duduk dan sudah siap untuk belajar, dan aturan yang saya terapkan bahwa saya tidak boleh diganggu ketika sedang belajar. Oh, jadi kamu sendiri? Iya. Bapak, mama tidak boleh mengganggu? Iya, pokoknya di jam itu saya tidak bekerja. Beraktivitas? Iya. Oke. Hanya fokus belajar. Oke. Nah, di antara semua mata pelajaran yang kamu ikuti selama ini, manakah mata pelajaran yang sungguh-sungguh kamu merasa tidak cukup puas, tidak mengerti, atau malah mengalami kesulitan? Pelajaran yang saya rasa agak sulit kemudian untuk diikuti itu adalah mata pelajaran matematika peminatan. Ya, jadi di situ kami kurang untuk diberi materi, kebanyakan hanya memuat materi dari YouTube, dan
durasi waktunya yang panjang akan memakan kuota tentu saja. Ya. Jadi itu membuat saya agak bisa dibilang malas untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Lalu apakah kamu pernah mengontak guru karena kamu tidak paham? Apakah kamu berkomunikasi dengan guru supaya kamu bisa paham juga? Iya, pernah. Pernah. Nah, Tapi- waktu No mulai diberikan tugas, apakah kamu cukup bisa mengerjakan tugas itu? Iya, bisa. Ya. Lalu kamu kumpul tepat pada waktunya. Iya. Nah, biasanya dari pagi sampai sore, apakah No langsung menyelesaikan tugas pada hari itu atau ditunda besoknya atau minggu depan? Biasanya saya langsung mengerjakan memang hari itu. Pada hari itu? Ya, sesuai dengan rosternya supaya tidak mengganggu ketika memulai jam Besoknya ya, yang lain. karena kan setiap hari kan pasti ada pelajaran, Ya, ada juga ada tugas setiap hari. masing-masing. Ya. Oke. Nah, waktu No pada semester yang lalu, kita kan sudah online ya. Ya. Apa kesannya ketika pertama kali kamu melakukan ujian secara online? Di mana kendala-kendalanya saat kamu ikuti ujian dengan GCR ya, Google Classroom? Ya. Kendala yang sering terjadi yaitu jaringan tentu saja ya. Saya ini jaringannya itu kadang kuat kadang lemah. Karena itu waktu saya dengar bilang ulangannya secara online, saya juga agak ragu karena saya takut jaringan sementara ujian tiba-tiba Putus, hilang ya. tiba-tiba putus. Pernah No mengalami itu? Pernah. Lalu apa yang kamu buat untuk mengatasi itu? Ya, saya coba keluar kembali dari link tersebut dan coba untuk masuk Ulang kembali. lagi ya, restart lagi. Walaupun dimulai dari awal kembali. Ya, tapi kan semua pelajaran bisa diselesaikan ya. Ya, bisa. Nah, boleh saya tahu, baru-baru ini juga kamu sudah ujian dan sudah ada pengumuman kamu kenaikan kelas. Iya, Pak. Waktu No dengar pengumuman, kamu tahu kamu juara berapa? Belum, Pak. Sampai sekarang belum? Belum. Iya, Masa- karena yang menerima raport di sekolah waktu itu adalah Bapak wali. asrama. Ya, Bapak Oke, asrama. wali dari asrama Pardita. Ya, jadi belum Oke. Saya akan dapat coba kabar. tanya supaya pengumuman kenaikan kamu diselesaikan secepatnya ya. Oke, Pak. Oke, sekarang No kemarin datang dari jurusan MIA, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Iya. Boleh saya tahu kenapa No memilih jurusan ini? Saya tertarik dengan ilmu IPA karena di situ itu tidak hanya fokus pada berhitung, tetapi juga ada materi-materi lain yang ya seperti kita mempelajari tumbuhan. Kemudian saya merasa tertarik untuk mempelajari itu. Kamu kira-kira kalau selesai dari SMA Andaluri kamu mau ambil kuliah di bidang apa? Secara pribadi saya lebih senang di jurusan pertanian. Serius? Iya, Berarti kamu punya kemampuan suka menanam pohon, iya, bukan menebang pohon ya? Suka menyiram, iya. bukannya asal siram diri sendiri? Atau suka makan? Ya, Makan suka? iya. Berarti kamu punya jiwa, roh itu di situ, passion di situ. Iya, karena lingkungan tempat saya tinggal itu Pertanian. iya rata-rata pertanian, bahkan orang tua saya juga Basicnya seorang petani. petani dan di kebun kami itu sudah menerapkan beberapa ilmu yang juga saya pelajari di sekolah seperti mencangkok, kemudian stek, dan saya tertarik untuk melakukan itu. Boleh saya tahu apa pendapat No tentang kita punya bupati yang baru di Sumba Tengah ini? Dia kan juga cukup getol memberikan gerakan-gerakan untuk membangun pertanian di Sumba Tengah. Ya. Apa kesan kamu? Ya, tentu saja dengan sosok beliau sebagai bupati ya sangat luar biasa ya, karena sejak beliau menjadi seorang bupati banyak gerakan-gerakan perubahan Di Sumba terutama dalam bidang pertanian. Kita bisa lihat juga ada kegiatan food estate. Food estate. Ya. Dan saya belum pernah ke sana. Kamu harus bawa saya. Oke. Kalau tidak jangan naik kelas nanti. Lalu selain itu apa lagi? Ya, hanya yang saya tertarik sih hanya bagian situ. Dan ya. kamu merasa itu gerakan bupati ini nyambung dengan minat kamu kan? Iya. Kamu kan bercita-cita menjadi seorang insinyur pertanian. Iya. Jadi kalau hanya petani tidak cukup, mesti insinyur pertanian karena kamu memahami bidang-bidangmu sehingga kamu bisa mengelola pertanian dengan baik untuk kemajuan ekonomi kamu. Iya. Selama No di Sumba Tengah, apakah kamu juga kerap berkontak dengan temanmu secara online di wilayah katakanlah Anak-Alang? Atau kamu pergi untuk berdiskusi bersama dengan mereka? Kalau saya secara pribadi sih lebih banyak di rumah, jarang Sendiri? keluar. Iya. Kamu memang orang kamar ya? Orang kamar itu biasanya cerdas karena suka membaca, meneliti, menelaah sendiri. Dan saya lihat kamu punya kemampuan itu. Waktu kemudian kamu sekarang sudah naik kelas 3 ya? Iya, Pak. Apa kira-kira ketakutan kamu kelas 3 nanti kalau jika sekolah kita masih online?
Kalau Ketakutan dulu ya? iya, ketakutan yang saya rasakan kalau nanti kelas 3 ini bakalan lanjut sekolah online itu materinya kan tentu saja berbeda tingkat ya, berbeda Ya. kelas, dan tingkatnya pasti akan lebih sulit. Jadi kalau dipelajari secara online, saya juga agak ragu, Ragu karena kamu tidak paham total Iya. ya. sama sekali Apa yang baru. bisa kamu buat untuk mengatasi keraguan itu supaya kamu juga tetap fight untuk belajar meskipun pandemi masih ada? Saya rasa perbanyak konsultasi dengan guru, Dengan guru, ya, terus menyarankan agar guru juga membuat pertemuan secara online Oke. atau Google Meet. Minimal tidak hanya kasih tugas ya, Iya. tapi ada meeting-meeting yang Iya. sifatnya online sehingga kamu Iya. bisa paham. Kalau kamu tidak tahu, kamu kan bisa tanya. Iya, Pak. Boleh saya tahu ada berapa guru yang kerap melakukan hal ini? Meeting online Ya, di jurusan kamu? kalau di jurusan saya hanya ada satu guru, Oke. Boleh saya tahu siapa namanya? Pak Aten Gayu, guru Dia matematika. cukup membantu kamu ya Iya. untuk mengerti ya, dan kamu cukup paham Iya, dengan bidang itu. Kan ada juga kimia iya. Guru tersebut mengajar Kimia. bidang kimia. Iya, dan kamu cukup paham ya. iya. Boleh saya tahu kamu nilainya berapa kemarin waktu hasil ujian untuk semester ini? Ujian, Belum tahu ya. iya belum. Kamu prediksi apa? Prediksinya 80 Di bawah, di bawah. tapi tidak sampai lewat dari standar, lewat Pak. Oke, no. Minimal. No, ini kan di sekolah kita kan juga dikenal sebagai anak yang berprestasi. Saya tahu itu. Kira-kira No sudah berapa kali ikut lomba-lomba yang kompetisi yang betul-betul bisa membanggakan sekolah kita? Kalau dari sekolah kita SMA Katolik Andaluri, ada satu bidang lomba yaitu KSN. KSN Kompetisi Sains Nasional. Ya. Kamu ambil apa kemarin? Saya kemarin bertarung dalam bidang kimia. Bidang kimia itu bidang yang paling saya benci dalam hidup saya. Lalu kamu dibantu oleh Pak Ateng. Iya, Lalu kamu buat diskusi dan latihan-latihan. iya. Boleh saya tahu hasilnya apa? Kamu boleh ke jenjang berikutnya atau kamu gagal? Gagal. Kamu punya pendapat apa? Eh, Pendapat kamu apa dengan kegagalan kamu sekarang ini? Ya, saya rasa karena baru pertama kali ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan, namanya kan latihan berkompetisi. Perlu lagi latihan lagi supaya menjadi terbiasa kan? Iya. Jadi mau menang atau kalah yang penting kamu sempat membuat kesempatan untuk bertarung namanya. Iya. Bertarung supaya kita menjadi profesional dalam bidang kita. No, kemudian akhirnya kita ini kan sedang liburan. Iya. Apa yang No buat selama liburan? Kan sudah beberapa hari terakhir ini. Ya, selama liburan saya di rumah saja membuat sebuah beden dapur hidup. Oh, bedeng itu sayur. Iya, saya rencana menanam Iya. sayur, kemudian lombok dan ya aneka bumbu yang di dapur. Kamu tidak dibantu oleh siapa-siapa. Dibantu juga oleh orang tua, tetapi ya sebagian besarnya saya lakukan sendiri. Ini gara-gara bikin bedeng kamu punya badan tambah naik tambah turun. Betul, itu kan kamu mengaplikasikan ilmumu lebih praktis kan? Iya, Jadi kamu cocok kalau minat kamu tuh di bidang insinyur pertanian, dan saya sangat salut untuk itu. Nah, kita sekarang berada di pantai apa tuh? Maloba. Maloba. Ya, Apa pendapat No mengenai pantai ini? pantainya sangat indah, pasir pantainya putih dan luas, sangat. Kira-kira kamu punya usul apa kepada pemerintah dengan kondisi alam yang luar biasa ini? Kamu punya mimpi apa untuk Sumba Tengah ke depan? Sebagai anak muda, kamu ke depan akan memimpin kabupaten ini loh. Ya, kalau saya pendapat dari saya itu jalur akses dari pusat kota ke pantai, Ke pantai ini ya harus diperbaiki ya, supaya semakin bagus dan juga menarik minat wisatawan wisatawan, untuk oke. masuk ke sini. Oke. Kira-kira bagaimana ide dari No untuk menjaga kebersihan ini supaya pantai ini jangan sampai dipolusikan oleh macam-macam orang yang datang untuk membuang sampah dan sebagainya? Iya, cukup menanamkan kesadaran saja ke Iya. teman-teman semua bahwa pantai ini perlu dijaga dengan gerakannya itu sederhana saja, menempatkan tempat sampah di beberapa Buang tempat. sampah pada tempatnya, Ya. betul. Ya, itu saja. Itu saja ya, karena mau tidak mau ke depannya kamu anak muda ini yang akan melanjutkan Iya. kabupaten ini ya. Jadi pantai yang indah ini perlu dijaga supaya tetap bersih dan necer sehingga tidak boleh terpolusi. Ya. Oke No, akhirnya boleh saya minta pendapat No mengenai teman-temanmu yang dinyatakan masih gagal di semester ini? Kamu punya ide apa, usul apa buat mereka supaya mereka tidak putus asa?
Ya, pesan dari saya untuk kawan-kawan yang masih gagal dan arti masih tahan kelas, jangan putus asa. Anggap saja kegagalan ini adalah kesuksesan yang tertunda. Tidak semua orang yang sekolahnya lancar di kemudian hari menjadi orang sukses. Ya betul, betul. Jadi walaupun sekolah kita sempat gagal, jangan pernah menyerah. Yang terakhir, kenapa Noah itu kemarin memilih sekolah di Andaluri bukan di SMA yang lain? Boleh saya tahu? Ya, yang pertama karena sebelumnya kakak saya sekolah di situ, dan saya tahu Andaluri dari kakak saya. Dan saya suka dengan kedisiplinan di Andaluri, tepat waktu, kemudian profesional dalam segala bidang. Oke. Bukan hanya muridnya tapi guru juga. Iya, gurunya. Kan guru di sana kan ada juga para pater ya. Iya. Kan beda dari sekolah yang lain kan? Iya. Karena kami betul-betul sungguh-sungguh mendidik kamu bukan saja pengetahuan tapi juga membentuk karakter kamu semua. Oke, yang terakhir, bolehkah saya minta pendapat Noah mengenai orang tua yang selama ini kadang-kadang juga mengeluh mengenai anak-anaknya? Kamu kira-kira punya usul apa? Loh, bapak dan mama kami tuh maunya begini. Di masa pandemi ini. Ya, sebenarnya kalau dari kami sebenarnya kan hanya mengikuti aturan dari sekolah. Jadi saya minta kepada orang tua di luar sana ya, untuk selalu mensupport anaknya, tidak boleh terlalu pesimis dengan anak, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali keterbatasan dan kebutuhan juga yang semakin meningkat, entah itu kuota atau yang lain hal. Apakah Noah sudah membaca berita atau mendengar berita bahwa bulan Juli ini sekolah bakal dibuka? Iya, sudah. Kira-kira kamu tahu lebih detailnya apa tentang hal ini? Lebih detailnya apa yang kamu tahu mengenai rencana ini? Yang saya pernah baca bahwa walaupun nanti masa pandemi, ini sekolah akan terus tetap diberjalankan secara offline untuk melatih kegiatan yang dilakukan siswa ketika dalam masa pandemi. Maksudnya patuh pada aturan. Protokol kesehatan. Ya. Dan jangan lupa, kalaupun dibuka itu dibuka untuk daerah yang hijau tapi dengan tatap muka terbatas. Jadi mungkin dengan sistem shift seperti kemarinnya, sehingga tidak terjadi kerumunan anak sekolah. Karena saat ini masih juga ada anak sekolah yang kena positif corona. So, terima kasih untuk semua mimpi besarmu ke depan. Saya akan tunggu kamu itu menjadi insinyur Noah wajah yang bisa mengembangkan pertanian di wilayah Sumba Tengah ini sehingga orang Sumba makan dari apa yang dia tanam. Kalau masih banyak anak muda seperti kamu yang menjadi profesional atau menjadi insinyur ke depan, maka Sumba bakal menjadi lumbung untuk kebutuhan dasar setiap orang Sumba. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Der. Waktunya kita sudah mengobrol. Coba kita lihat ke pantai ini. Kita bilang I love you. I love you. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.